Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Pemirsa dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita berjumpa lagi dalam kajian Ramadan yang diselenggarakan oleh Rumah Sakit Umum PKU Mabah Joko Tawinangun. Saya Teguh Kukuyono, hadir di samping saya beliau Ustadz Adi Nugroho. Bagaimana kabarnya Ustadz Adi? Alhamdulillah. Mas Teguh, gimana Mas Teguh? Alhamdulillah. Baik Ustadz, kajian kali ini kita akan membahas terkait dengan kewajiban dakwah. Mungkin bagi sebagian orang masih berpikir bahwa dakwah itu adalah yang wajib ya hanya ulama ataupun kiai. Nah, kalau sebenarnya pengertian dakwah sendiri itu seperti apa sih Ustaz? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Mas Teguh dan para pemirsa dimanapun Anda berada, sore ini alhamdulillah kita bersyukur sekali kehadirat Allah Subhanahu wa taala, usia kita dipanjangkan sehingga menjumpai bulan Ramadan meskipun kondisi tahun ini mungkin sedang tidak baik Mas Teguh ya. Baru kali ini ada taraweh, sholat fardu, masjid bahkan ditutup karena wabah corona. Semoga virus segera meninggalkan kita bisa kembali hidup normal. Tetapi jamaah rahimakumullah, para pemirsa dimanapun Anda berada, saya kira ini ujian bagi kita semua. Justru di saat seperti ini menguji kita. Meskipun tidak bisa taraweh di masjid ya barangkali karena masjid sebagian mungkin ditutup, tetapi kalau di rumah terus kemudian apakah terus sholatnya tetap atau puasanya juga tetap, tarawehnya juga tetap? Nah ini tentu ujiannya akan lebih berat. Baik para pemirsa dimanapun Anda berada, tadi yang disampaikan Mas Teguh yaitu kita akan membahas tema tentang dakwah. Dakwah itu artinya mengajak Mas Teguh. Dalam konteks ini dakwah itu mengajak kepada jalan Allah. Jadi da'a yad'u gitu ya. Asal katanya mengajak kepada jalan Allah. Nah, Allah menyuruh kita untuk berdakwah. Di dalam banyak ayat di dalam Al-Qur'an disebutkan salah satunya wal a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada segolongan orang di antara kalian yad'una ilal khair, yang mau mengajak kepada kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf, memerintahkan kepada yang ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, atau mencegah, melarang dari kemungkaran. Ulaika hum, mereka itu orang yang mau berbuat demikian, al-muflihun, dikatakan sebagai orang-orang yang beruntung. Nah, kalau kita kan hafal surat pendek ya, sering kita baca surat Al-Asr, itu dikatakan di sana bahwa orang yang kita itu sebenarnya rugi kecuali amanu wa amilus solihat, jadi beriman, beramal soleh,
wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Jadi saling menasehati dalam kebaikan, saling menasehati dalam menetapi kesabaran. Nah, itu kalau kita mau saling menasehati dikatakan tidak rugi. Artinya ya beruntung. Nah, secara makna tidak jauh berbeda dengan ayat yang tadi saya bacakan di awal. Jadi demikian, dakwah itu kewajiban kita semua. Karena melihat ayat tadi begitu, perintah Allah langsung untuk kita mau mengajak kepada yang baik, yaitu jalan Allah. Begitu Mas Teguh. Baik. Berarti itu menjadi kewajiban semua umat gitu. Karena memang pada sebagian orang awam, memang khususnya saya juga Ustadz, karena memang kita berpikir bahwa dakwah itu ya hanya kewajiban para ulama maupun para kiai. Nah, ternyata memang dakwah itu menjadi kewajiban semuanya gitu. Intinya kalau ayat tadi kita ulas lagi ya. Jadi wal takum itu ada segolongan orang. Artinya memang ada segolongan orang yang memang khusus punya aktivitas tentang itu. Tetapi dalam hadis misalnya Rasulullah menyebutkan balighu anni walau ayah. Jadi sampaikan dariku meskipun hanya satu ayat. Dan ini kalau kita lihat hadis ini artinya perintah itu menyeluruh ke siapapun tanpa terkecuali. Gitu ya. Makanya kalau bicara dakwah itu ya prinsipnya, jadi hukum dakwah itu adalah fardu ain. Semuanya tanpa terkecuali. Saya misalnya atau jenengan atau siapapun tidak harus sebagai dai begitu, itu punya kewajiban. Tetapi dalam kondisi tertentu hukumnya bisa fardu kifayah. Contohnya begini, misalnya di kampung saya ya, saya hanya warga kampung biasa nih. Di rumah ada pemuda yang mabuk-mabukan, kumpul-kumpul. Saya mau mengingatkan, mungkin tidak punya ilmu ya, mau marah, apalagi badan saya kecil, nanti kalau marah malah saya dihajar ya, misalnya gitu ya. Maka dalam hal ini ketika saya tidak mampu, tidak punya kapasitas untuk berbuat, ya saya gugur kewajiban saya, atau semampu saya. Misalnya kalau saya tidak mampu memang mengingatkan, mengajak, paling tidak menghubungi misalnya pimpinan di kampung ya, ketua RT, atau mungkin Pak Lurah, atau mungkin kepolisian. Nah, mereka lah yang secara dakwah ini lebih berkewajiban. Maka di sini bisa dikatakan dakwah itu bisa fardu ain tanpa terkecuali semampunya, atau fardu kifayah ketika kondisi tertentu kita tidak mempunyai kekuasaan karena tidak punya kapasitas keilmuan ya, ngandani tapi orang ngerti ilmunya itu. Baik Ustadz, ini Ustadz, kami terkadang masih merasa ragu ataupun secara keilmuan kami juga belum mampu, sehingga kami masih bingung sebenarnya apakah kita memiliki kewajiban untuk dakwah ataupun tidak, sehingga adakah dasar-dasar dalam Islam yang menyampaikan bahwa kita itu wajib melakukan dakwah gitu. Seperti itu Ustaz. Ya, sebenarnya tadi sudah diulas ya bahwa ada beberapa ayat ya tentang dakwah itu. Tadi misalnya wal takum minkum, hendaklah ada segolongan orang di antara kalian ta'muruna bil ma'ruf ila akhirih. Itu menyampaikan bahwa ada sekolah orang di antara kita yang seharusnya memang mau untuk berbuat demikian. Atau tadi balighu anni walau ayat, sampaikan dariku meskipun hanya satu ayat. Meskipun kita hanya mengetahui satu kebaikan ya, ternyata kita mempunyai kewajiban untuk menyampaikan. Dalam sebuah majlis Rasulullah menyampaikan, fal yuballighu syahid, maka sampaikanlah wahai kalian yang hadir di majlis ini al-ghaib, kepada mereka yang tidak hadir. Ya, kalau kita ya nanti yang tidak hadir dikasih tahu ya tentang ini misalnya. Itu juga perintah Rasulullah. Jadi dakwah itu
ya tidak harus kita menguasai keilmuan yang tinggi, harus hafal dalil dan lain sebagainya. Padahal kadangkala orang yang mulia di sisi Allah, yang sesungguhnya orang yang baik di sisi Allah, dia mungkin tidak pandai ngomong, tidak pandai menyampaikan, tetapi keteladanannya, apa yang menjadi amalan dia itu menjadi inspirasi orang, yang justru itu bisa menggerakkan orang untuk melakukan kebaikan. Makanya dakwah itu ada bil qaul, dengan lisan. Dengan lisan pun macam-macam ya. Ada yang mungkin ceramah, khotib, ada yang mungkin konsultasi gitu. Ada teman kita punya masalah kemudian curhat, kita memberikan solusi, kita sisipkan ilmu atau sisipkan kebaikan kepada orang tersebut. Justru kadang-kala begini Mas Eko, dakwah-dakwah yang semacam itu yang bukan ustaz sebenarnya, tetapi dia memberikan solusi lewat obrolan-obrolan ringan, lewat konsultasi, itu malah lebih menggerakkan gitu loh. Sementara kalau khutbah itu kan memang yang datang ke masjid, datang ke majelis-majelis itu sudah jelas-jelas orang baik. Mereka sudah mau ke masjid, mau mengikuti majelis kajian, ikut sholat, itu sudah jelas orang baik, tinggal menguatkan keimanan kan begitu. Tetapi siapa yang akan mendakwai mereka-mereka yang di rumah tidak pernah sholat, yang mungkin punya masalah ekonomi, punya masalah psikologis di rumah, sehingga tidak ada yang menyentuh mereka. Nah justru kadang-kala teman kita sendiri ya, kita perlu juga mendatangi mereka, menanyakan ya barangkali permasalahan dia, sehingga kita bisa memberikan solusi konkret gitu loh. Dia punya masalah ekonomi ya kita membantu. Makanya ada dakwah itu, ada dakwah bil qaul, ada dakwah bil hal. Bil hal ya dengan perbuatan, kita bisa mendatangi mereka, bisa membantu mereka secara ekonomi, itu bagian dari dakwah. Bahkan sekarang zamannya internet kan macam-macam, tidak harus ngomong, tetapi nge-share, misalnya nge-share artikel yang positif, nge-share video-video kajian yang bagus ke orang, sehingga informasi yang baik itu akan tersebar semakin banyak orang. Itu juga bagian dari dakwah. Tidak harus pintar ngomong, tetapi harus punya, yang terpenting itu punya kepekaan sosial dan punya kepedulian. Ini kalau ada sebuah hadis lagi begini, Rasulullah katakan marra'a minkum mungkaron. Jadi barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran ya apapun yang itu melanggar ketentuan Allah gitulah, fal yughayyir biyadihi, maka atasi dengan tanganmu. Tangan itu bukan diartikan secara fisik, ketika melihat sesuatu yang tidak baik terus main bogol misalnya, bukan begitu. Ada ayat Allah, yadullah, tangan Allah, bukan berarti Allah mempunyai tangan secara fisik seperti yang kita bayangkan, tetapi berarti kekuasaan gitu, kira-kira kemampuan. Allah itu punya kemampuan. Maka kalau kita melihat kemungkaran, atasi dengan tanganmu, dengan kemampuanmu. Wa illam yastati, kalau kamu tidak mampu mengatasi dengan tanganmu, fabilisanih, dengan lisan. Dengan lisan ya macam-macam. Memarahi kalau memang harus dimarahi, mengkritik kalau memang tidak berani langsung mengkritik. Atau kalau orang Jawa kan terkenal halus hatinya, cukup disindir ya. Disindir biasanya kalau orang Jawa disindir pasti sudah, oh ini saya sedang diingatkan. Disindir tidak mau ya dipanggil, misalnya diajak berbicara dari hati ke hati, sebenarnya ada masalah apa, kenapa kok
seperti itu, sehingga kita tahu sebenarnya real itu permasalahan yang sedang dihadapi apa, kenapa, sehingga kenapa dia berbuat yang melanggar perintah agama. Nah, begitu. Wa illam yastati, kalau dengan lisan kita tidak mampu karena mungkin tidak pintar ngomong ya, mau ngandani cuman tidak tahu ilmunya misalnya, fabil qalbi, maka cukup dengan hati, dengan hatimu, minimal hatinya mengatakan, oh ini bukan saya, oh ini bukan yang Allah perintahkan, ini adalah yang seharusnya saya larang, seharusnya saya tidak mengikuti, maka hatinya menentang. Dan di hadis itu disambung fadzalika, yang demikian itu, jadi yang pakai tangan kita, pakai kemampuan kita tidak mampu, pakai lisan kita tidak mampu, bisanya hanya diam tapi hatinya melawan gitu. Itu dikatakan al-aful iman paling lemah gitu. Jadi kalau melihat sesuatu yang tidak baik, tidak berani berbuat apa-apa, hanya dalam hatinya bilang ini tidak benar itu dikatakan iman paling lemah. Nah, bagaimana kalau sudah tidak ada lagi merasa seperti itu, sehingga ini kan sudah biasa, memang zamannya sudah seperti ini gitu loh. Nah, itu dikatakan dalam hadis lain itu sudah kehilangan iman. Nah, barangkali kita bisa menilai diri kita, kira-kira ini sudah sampai di mana nih keimanan kita. Kalau lihat ada orang kumpul-kumpul misalnya riba, atau mungkin mabok-mabokan, main kartu, atau mungkin pacaran ya zamannya sekarang, itu kalau hati kita ndak tersentuh, ndak tergerak, bahkan menganggap ini sudah biasa zamannya, nggak apa-apa lah, toh bukan anak saya, toh bukan keluarga saya. Nah, itu khawatir ini kita sudah termasuk golongan yang kehilangan iman. Kira-kira begitu. Kemudian satu pertanyaan, siapa saja sih? Nah, kalau tadi kan mungkin di awal sudah dijelaskan, mungkin ada lebih rinci lagi siapa saja sih kemudian orang-orang yang memiliki kewajiban untuk dakwah atau siapapun, atau hanya batasan-batasan orang yang katakanlah yaitu berilmu ataupun memiliki niatan untuk mengajak kebaikan untuk orang lain, seperti itu. Ya, tadi sudah disampaikan Mas Go. Jadi siapapun tanpa terkecuali, tetapi dengan kapasitas masing-masing, gitu ya. Maksudnya kapasitas masing-masing, semampunya dia. Kalau memang mampu, dia punya kemampuan menyampaikan melalui keilmuan, ya dakwalah dengan itu. Kalau dia tidak mampu, tidak pandai berbicara, tetapi dia punya wawasan yang luas, pemikirannya, dia pandai menulis, ya berdakwalah dengan tulisan. Sekarang kan banyak novel-novel yang religius ya. Iya. Itu ketika dibaca efeknya luar biasa, yang sebenarnya tulisan tapi efeknya luar biasa. Seperti yang terkenal tenggelamnya kapal Van der Wijk atau Hamka ya. Iya. Itu kan tulisannya ya terkenal sampai ini, dan itu nilai dakwahnya luar biasa. Dan banyak novel-novel religius yang lain. Atau kalau tidak pandai berbicara, tidak pandai menulis, tetapi dia punya harta, ya supportlah kegiatan-kegiatan dakwah. Ada mungkin pendidikan kader untuk dakwah, untuk masjid supaya kajiannya lancar. Ya ustadznya misalnya dimodali majelis taklimnya misalnya perlu kamera, ya yang punya harta ya lengkapilah itu. Speakernya misalnya suka rusak-rusak, sehingga ketika ada dai yang menyampaikan suaranya kurang jelas, ya supportlah melalui itu. Kalaupun itu semua tidak mampu, minimal kita kan punya kewajiban sebagai diri sendiri kan. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Jadi setiap kalian itu pemimpin,
dan nanti akan ditanyakan, mas'ulun, akan dipersoalkan nantinya tentang kepemimpinan kita. Jadi paling tidak kita dalam mengajak pribadi kita, membimbing diri kita itu bagaimana, itu nanti akan dipertanyakan. Gitu. Oke Ustaz, terakhir ini pertanyaan terakhir mengenai manfaat. Ya, kita kan bicara tadi sudah siapapun memiliki kewajiban untuk dakwah yang selama itu adalah menyampaikan kebaikan. Nah, kemudian manfaat dakwah sendiri bagi bagi orang yang melakukan dakwah itu apa sih sebenarnya manfaatnya? Baik, manfaat dakwah ya ini kalau saya pecah dua ya. Manfaat dakwah bagi orang yang diajak ya tentu ini mengingatkan mereka untuk kembali ingat dengan Allah supaya mereka terhindar dari hukuman Allah gitu kan. Bagi kita apa? Bagi kita yang menyampaikan, yang berkontribusi terhadap dakwah, Allah katakan kuntum khairu ummah, ini surat Al-Imran 110, kuntum khairu ummah ukhrijat linnas. Jadi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah ila akhirih. Jadi Allah katakan bahwa orang yang salah satu aktivitasnya itu mau mengajak kepada kebaikan itu dikatakan sebagai khairul ummah, umat yang terbaik. Dan dalam banyak hadis kan disebutkan juga bahwa kalau kita mengajak sesuatu dan orang lain mengamalkan, kita juga mendapatkan pahala kan begitu kan. Jadi kalau saya dulu pernah ikut MLM Mas, MLM itu kan kalau kita dapat keuntungan, kita mengajak orang, mengajari orang untuk berjualan, dan kemudian orang kita ajak ini juga mengambil ilmu dari saya, kemudian dia akhirnya pandai untuk menjual, maka kita pun dapat hasil juga dari didikan kita. Misalnya perusahaan itu akan memberikan hadiah kepada kita karena kita sudah mengajarkan kepada orang. Di perusahaan pun saya kira demikian, ada direktur, ada manajer. Manajer pasti ada tunjangan kepemimpinan gitu kan, karena dia sudah mendidik anak buah di bawahnya untuk berbuat sesuatu. Demikian juga dakwah. Jadi dakwah itu ketika kita menyampaikan ilmu pada seorang, orang lain akhirnya berbuat apa yang sudah kita sampaikan, insya Allah kita juga dapat pahala yang terus mengalir. Ini kalau disampaikan, kita menyampaikan ke orang menyampaikan lagi ke santrinya misalnya, Masya Allah, ini pahalanya luar biasa. Sehingga ini pentingnya selain amalan-amalan yang lain, perintah-perintah Allah yang lain, dakwah itu monggo kita yang penting punya kepekaan gitu loh. Jadi jangan berpikir dakwah itu harus berbicara di panggung, tidak harus berbicara di mimbar, tidak harus seperti itu. Minimal untuk kita diri sendiri memberikan keteladanan kepada orang lain dan berbuat sekecil apapun semampu kita untuk menunjang orang untuk semakin dekat kepada Allah begitulah. Mensupport segala sesuatu yang bisa mendekatkan diri kepada jalan Allah. Itu insya Allah termasuk bagian dari dakwah. Saya kira begitu Mas. Baik Ustaz, Adi mungkin ada kesimpulan terakhir dari kajian kita pada kesempatan kali ini yang mau disampaikan oleh Ustaz. Kesimpulannya apa ya? Ya intinya begini, dakwah itu wajib siapapun tanpa terkecuali, fardu ain, kecuali dalam kondisi tertentu yang kita tidak punya kapasitas, ada orang yang lebih berkewajiban. Makanya tadi ayatnya wal takum minkum, ada segolongan orang. Itu makanya dalam kondisi tertentu dakwah bisa menjadi fardu kifayah hukumnya bagi kita. Dan pahala dakwah sungguh-sungguh luar biasa. Allah katakan orang yang mau mengajak itu sebagai umat yang terbaik. Oleh karena itu
Mari sekecil apapun, yang namanya orang yang mau berdakwah itu sebenarnya orang yang punya kepekaan. Tadi kan ada hadisnya kan. Baik, Ustaz Adi, kami ucapkan jazakallah khairan katsiran. Semoga Ustaz Adi Nugroho selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Alhamdulillah, kajian kita pada kesempatan kali ini telah selesai. Semoga Allah Subhanahu wa taala membuka pintu hati kita sehingga apa yang tadi disampaikan oleh Ustaz Adi Nugroho bisa kita realisasikan atau kita aplikasikan dalam ke aktivitas kita sehari-hari, dan semoga kita termasuk tadi dalam surat Al-Imran 110 ya Ustaz ya, khairul ummah, yang menyeru terhadap yang ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar. Baik, mungkin untuk kajian pada kesempatan kali ini kami dari Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Kuta Winangun mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita kesehatan dan kita bisa menyumpai hari kemenangan pada saatnya nanti. Billahi fi sabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.